المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صاحب النفس الآبية وهو مولانا سيد إلى دين الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بربوة عالية سيدنا عمر مجتهد في الدعوة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم القدوس سمي باسم جعفر الصديق مشتهر بالأخلاق بصفة السماء يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أخي وهو عين اليقين متصل نسب بخير البرية يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمود خصاله ثانية إنه مولانا دنيا أحد كرما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن ملك إبراهيم أيادي الوافرة لدين الإسلام والأمة مشتهرة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم درجة فضل من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سنن أمثال وهو الموصوف فينا برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أرواح آبائه وإخوانه
وأداء الحقوق الواجبات علينا جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من أسرار الأنوار والعلوم كما تمتلك بقدرتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekh mu'allif rahimahullah wa hadaman naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum Darain Amina radhiyallahu anhu ajma'in wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kemarin kita telah mendapatkan penjelasan bahwa wajib kita berselawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam sholat dan waktu khutbah. Ya, karena di dalam sholat dan khutbah itu sholawat rukun, ya, sehingga wajib kita harus membaca. Ya, selain itu tentu disunahkan kita dalam membaca sholawat. Namun selain kita mohon kepada Allah, salawat salam ini ditujukan ataupun dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kita mohon sama Allah agar salawat salam ini dilimpahkan juga kepada keluarganya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ya, kenapa kita nggak boleh tinggalin? Ya, kalau berselawat kepada Nabi harus juga berselawat kepada keluarganya dan sahabat, karena ya bahwa kita diperintahkan oleh Allah ya untuk mencintai ya ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul la as'alukum ya ajrun illa mawaddata fil qurba. Itu yang menjadi dalil bahwa kita wajib mencintai ya ahli bait. Siapa ahli bait? Ya, kalau dalam ayat ya liyusbiba ankum riksa ahli bait. Ya, yuridullahu ya ayyutahhir ya yuridullahu kemudian dalam ayat itu wa yajibu an ya wa yajibu risa an ya ahlal bait wajib wa yutahhirukum tathira. Ya, ayat ini turun kepada istri-istrinya Rasulullah dan kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta Sayyidatna Fatimah Az-Zahra. Ya, disebut baitus sukna, yaitu yang tinggal, yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga ada para ulama bilang baitul nasab, yaitu keturunan, zuriyah, sebut zuriyah. Ya, karena mereka pun mempunyai andil dan jasa yang besar dalam menyebarkan agama Islam. Ya, dalam menyebarkan agama Islam.
seperti Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, yang gugur di dalam perang Uhud. Ya, dan Sayyidina Hamzah ini ya yang disebut oleh Nabi Asadullah, ya, singanya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya Sayyidina Hamzah ini mengalami hal yang tragis sekali, karena seorang yang bernama Hindun, di perempuan yang merupakan istri dari Abu Sufyan, pimpinan Quraisy. Pimpinan Quraisy pada waktu itu masih kafir Quraisy. Ya, karena banyak keluarganya yang terbunuh di dalam perang Badar, sehingga Hindun ini ada mempunyai dendam, ya, dendam dia. Maka oleh karena itu dia sewa orang yang namanya Wahsy, seorang yang terampil dalam memainkan tombak, ya, jago dia main tombak. Nah, dia Wahsy ini, ya, yang dibayar oleh Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah tadi. Ya, maka oleh karena itu di dalam peperangan Uhud ini Wahsy ya cuma mentargetkan, ya, Wahsy ini cuma mentargetkan Sayyidina Hamzah. Ya, oleh karena itu ya selalu dia mengikuti kemana gerak-geriknya Sayyidina Hamzah di dalam peperangan Uhud itu. Ya. Pada waktu ada kesempatan, ya, dia pun langsung melemparkan itu tombaknya dan mengenai Sayyidina Hamzah, dan dia, ya, gugur seketika itu juga. Nah, akhirnya Wahsy yang udah berhasil membunuh Sayyidina Hamzah ini, ya, lapor kepada Hindun. Ya, nah, maka Hindun cari itu jenazahnya Sayyidina Hamzah. Begitu ketemu, langsung dibelah, ya, dadanya dan perutnya dibelah sama dia. Diambil jantungnya, ya, digigit-gigit dan dilekain, ya, sampai sebegitunya, ya, dendamnya Hindun, ya, istri daripada Abi Sufyan ini. Ya, itulah yang dialami oleh Sayyidina Hamzah, ya, disebut Sayyidus Syuhada, pimpinannya para syuhada, yang makamnya di Uhud, di Gunung Uhud. Dulu, ya, beliau punya jenazah, ya, ada di pinggir, ya, di pinggiran Gunung Uhud. Tapi karena hujan yang suka turun, ya, dalam jangka waktu lama, ya, sampai ribuan tahun, sampai 1000 tahun, sehingga hujan tuh mengkikis, ya, pinggiran-pinggiran Gunung Uhud. Yang di situ ada kubur atau makam Sayyidina Hamzah dan beberapa pejuang-pejuang yang lain. Ya, kalau nggak salah dalam sejarah tentara Islam atau pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur pada saat itu hampir 70 orang, ya, cukup banyak. Nah, akhirnya karena hujan
mengkikis ya pinggiran-pinggiran gunung Uhud tadi, sehingga terlihat ya sampai membuka itu jenazahnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, nah disitulah ya mereka yang menyaksikan ya merasa kagum ya, karena walaupun itu beliau meninggal udah 1000 tahun lebih ya, itu jasadnya ya masih utuh, malah darah yang bersimbah ya, darah yang bersimbah di badannya ya masih seperti waktu baru aja dibunuh. Akhirnya oleh pemerintah Saudi ya dipindah ya ke bagian bawah dari gunung Uhud itu. Maka sekarang ya kita kalau mau bersejarah ya, itu udah dipagar ya, udah dipagar, jadi nggak bisa mendekati makomnya Sayyidina Hamzah, sehingga kita terpaksa kalau mau tahlil apa ya dari balik pagar itu ya. Nah itulah Sayyidina Hamzah ya, yang berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mantunya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang nggak pernah absen, selalu ikut serta dalam peperangan-peperangan yang Nabi melakukan. Ya, nah begitulah jasa Ahlul Bait terhadap perjuangan agama Islam. Ya, sehingga kita nggak boleh melupakan jasa mereka itu. Maka oleh karena itu Nabi pesan, la tusalli alayya sholatal batro, jangan kamu bersolawat kepada saya dengan sholawat yang buntung ya, sholatal batro, sholawat yang buntung, yaitu hendaknya kita kalau bersolawat sama Nabi selalu dengan wa ala ali ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan ditambah lagi wa ashabi ya, karena sahabat pun punya andil yang sangat besar di dalam perkembangan agama Islam ya. Maka selalu kita ikutkan dalam membaca selawat, diikutkan juga wa ala alihi wa ashabihi dan para sahabat-sahabatnya sebagai ya tanda kita berterima kasih yang sebesar-besarnya pada beliau-beliau ya, yang ikut berjuang bersama beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain keluarga dan sahabatnya juga ya, kita dimohonkan juga untuk tidak melupakan atau menyertakan, selalu menyertakan waman tabi ya, orang yang mengikuti para sahabat Nabi, disebut tabiin ya, disebut tabiin. Nah sehingga ya kita mohonkan sholawat dan salam ini ya kepada Nabi, untuk Nabi kita dan untuk para keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada para tabiin, pengikut-pengikut ya. Nah insya Allah kita juga sebagai tabiin ya, cuman tabiin yang keberapa gitu ya, karena ada tabiin yang pertama, lalu disusul dengan tabiin ya, dan kesininya tabiin ya, kayaknya sih ya kalau mau hitung ya, mau hitung silsilah ya dari cucunya atau juriahnya Rasulullah SAW ya seperti yang dari Sayyidina Hasan tuh ya, pada saat ini itu merupakan
turunan yang ke-28 ya dari Sayyidina Husain. Yang ke-28. Berarti kita tabiin yang ke-28. Ya, tabiin yang ke-28. Ya, kalau Sayyidina Hasan Basri, ya, Muhammad bin Sirin, As-Sa'abi, itu sih tabiin pertama. Ya, tabiin pertama. Ya, Sayyidina Hasan Basri, tadi ya, Muhammad bin Sirin, ya, sama As-Sa'abi. Kemudian berikutnya tabiin ya seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, itu tabiin kan generasi kedua, ya, sesudah generasi pertama. Berarti kita insya Allah tabiin generasi ke-28. Ya, kalau kita mau ngambil itu silsilah atau jarak ya daripada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para pengikutnya. Ya, pengikut yang mana? Yang mengikuti tadi sabila dinil haqqi, ya, yang mengikuti perjalanan agama yang hak, ghairu mubtadi, ya, yang tidak melakukan ya atau mengikuti bid'ah. Nah sekarang kan ya sedang banyak dibicarakan ya tentang bid'ah ini. Ada kelompok ya yang membid'ahkan ini, terutama kepada kita ya ahli sunnah wal jamaah, dibid'ahkan karena menurut pendapat ataupun pendapat mereka, bid'ah itu adalah sesuatu yang enggak dilakukan ya oleh beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau enggak dilakukan pada zaman Rasul. Itu ya definisi bid'ah yang ada pada mereka itu. Ya, nah kalau emang bid'ah dengan definisi seperti itu, ya berarti para sahabat-sahabat ya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain, mereka itu melakukan bid'ah kalau begitu. Ya. Karena seperti Abu Bakar ya menghimpun Al-Quran yang pada zaman Nabi nggak dituliskan, ya nggak dibukukan itu. Tuh mereka yang mengandalkan hafalan, ya mereka mengandalkan hafalan. Jadi apa yang disampaikan Rasul dihafal, sehingga banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu. Ya. Nah karena ya, pada zaman Khalifah Abu Bakar, ya mereka banyak melakukan pertempuran, peperangan. Nah disinilah seperti dalam peperangan Yamamah, banyak sahabat-sahabat penghafal Quran ini berguguran, ya dalam peperangan itu. Ya akhirnya Umar bin Khattab nih ya punya ini ya pandangan, wah kalau Quran ini enggak kita ya kumpulkan, ya kalau Quran ini enggak kita kumpulkan, ya lalu kita tulis secara rapi gitu, bisa-bisa akan lenyap Quran ini ya dari kalangan umat Islam. Ya kan untuk generasi kebelakangan kan jarang ya mendengar dari
Rasul, mendengar dari sahabat, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Nah, tentu mereka nggak serapi para sahabat dalam menghafal Al-Quran. Nah, disitulah akhirnya Umar memberi saran kepada Abu Bakar agar dikumpulkan Al-Quran dan dibukukan, ya, secara dengan serapi-rapinya. Pada mulanya Sayyidina Abu Bakar ini menolak. Ya, kenapa beliau menolak? Karena ini nggak dilakukan oleh Rasulullah. Pada awalnya itu, Sayyidina Abu Bakar menolak dia. Ya, karena nggak dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi akhirnya, ya, atas desakan Umar bahwa ini perlu, ya, dilakukan. Ini perlu untuk menjaga kelestarian daripada Al-Quran ini. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lapangkan dada Sayyidina Abu Bakar. Ya, akhirnya beliau pun mau, ya, melakukan apa yang disarankan oleh Sayyidina Umar. Ya, nah, jadi Sayyidina Abu Bakar sempat, ya, nggak mau melakukan yang disarankan Umar, ya, karena itu nggak dilakukan oleh di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ini, ya, suatu yang sangat penting sekali, ya, dan akan memelihara dan menjaga, ya, kelestarian Quran. Nah, akhirnya walaupun itu nggak dilakukan pada zaman Rasulullah, beliau juga akhirnya lakukan. Ya, disuruhlah Zaid bin Sabit, seorang penulis Al-Quran. Ya, Zaid bin Sabit juga sama. Ya, mula-mula dia menolak karena yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Namun akhirnya Allah pun melapangkan dada Zaid bin Sabit. Akhirnya beliau yang memenuhi perintah dari sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi kalau emang bid'ah itu di definisinya apa yang nggak dilakukan oleh Rasulullah, ya, tentu Abu Bakar juga melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Berarti dia tidak bid'ah, yang melakukan bid'ah. Kan hadis yang mereka gembar-gemborkan tuh, wasyarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kalau ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Nah, kalau kita memandang hadis ini, ya, tentu dengan pandangan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, seperti kalimat kullu. Ya, kullu itu kan ada yang bersifat kulli, ada yang bersifat kulliyah namanya. Ya, jadi kullu ada kulliyun, ada kulliyatun. Ya, dua itu kulli. Ya, setiap kulli, ya, itu ada istisnanya. Ya, ada pengecualiannya. Ya, seperti, ya, wadamarna kulla syai'in. Kami hancur leburkan segala sesuatu yang ada. Tapi kan nggak semua yang dihancurkan. Ya, cuma penduduk-penduduk dari kampung atau daerah yang menentang kepada para rasul. Ya, ini dihancurkan oleh Allah. Ya, wadamarna kulla syai'in. Di situ ada kulla, kalimat kul. Ya, tapi kan ada yang nggak dihancurin sama Allah. Ya, tidak ada istisnanya, ada pengecualiannya. Ya, seperti juga yang sering kita dengar adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Sedangkan Allah sendiri kan dalam Al-Quran disebut dengan
nafsin. Ya, qiyamuhu binafsi. Ya, seperti Nabi Isa mengatakan ta'lamu fi ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya, saya engkau tahu yang ada pada diri saya. Sedangkan saya nggak bakal tahu apa yang ada pada diri. Jadi istilah nafas ini juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga kalau kita apalin sifat 20, pasti ada sifat qiyamuhu binafsihi. Ya. Nah, kalau emang semuanya kullu nafsin za'iqatul maut, berarti Allah juga mati. Ya, mati. Tapi kan nggak seperti itu pengertian. Ya. Nah, jadi bid'ah ada hadis ya bahwa bid'ah ini ada yang dhalalah, ada yang hasanah. Ini mereka nggak terima. Ya, kalau hadis itu terbagi dengan dhalalah dan hasanah. Bagi mereka nggak ada ya hasanah. Padahal kan hadis yang lain ada menunjukkan man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi kita ada ya melakukan yang tidak dilakukan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya membaris, mensakal. Sakal kan itu baris fathah, ya kasroh, doma. Itu kan pada zaman Nabi nggak ada tuh. Ya fathah, baris, nggak ada titik, malah titik nggak ada. Ya itu zaman kemarin. Ya zaman Aswad Ad-Du'ali dia ya supaya umat bisa dengan membacanya dengan baik ayat-ayat Al-Quran itu ya karena yang sebelumnya nggak ada tuh tulisan Quran tuh pakai titik, pakai baris. Baru setelah kemarin ya para ulama akhirnya menolong agar umat ini bisa dengan baik membaca Al-Quran secara fasih ya pakai titik ya titik satu di bawah, nun titik satu di atas, ya kan titik dua di atas, titik tiga di atas, jim sama kho ya kalau ada titiknya ya sama jim sama kho ya sama kalau ada titiknya ya maka dibedain ya supaya kita bisa membedain bacanya. Maka kalau jim ditaruh titik di tengah, ya kalau ho ditaruh titik di atas, kalau h tanpa titik, ya itu kan bid'ah karena dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya bid'ah itu ada yang dhalalah, ada yang hasanah, ya seperti ya kita mendirikan pondok-pondok untuk memberikan pelajaran agama kepada para santri itu nggak ada zaman Rasulullah. Ya, begitu juga kalau umat malah terang-terangan. Ya, umat terang-terangan mengatakan nikmatul bid'atu hazihi. Nikmatul bid'atu hazihi. Ya sebaik-baiknya nikmat sebaik-baiknya bid'ah ini yaitu waktu beliau mengumpulkan umat untuk melakukan taraweh secara berjamaah dengan satu imam. Ya itu umat zaman Nabi nggak ada petunjuk bahwa taraweh itu ya seperti yang kita lakukan sekarang ini. Mereka qiyamul Ramadan yang artinya taraweh qiyamul Ramadan mereka lakukan masing-masing. Ya emang sempat ya mereka ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya empat malam dalam masalah ya tapi akhirnya nanti nggak memang
ke masjid, dia nggak masuk lagi ke masjid. Padahal sahabat, wah semuanya udah siap untuk sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena semakin malam pertama ya belum banyak, malam kedua semakin banyak, malam ketiga penuh itu masjid Rasulullah dan Nabi gak keluar. Ya, sampai terus akhir Ramadan. Jadi gak ada petunjuk yang bagaimana tuh tarawih. Ya, gitu. Maka mereka tuh zaman Sayyidina Abu Bakar ya masing-masing aja. Ada yang berjamaah ya dengan temannya berdua, ada yang berjamaah bertiga, ya. Jadi acak-acakan mereka. Nah disitulah Umar ya punya pandangan lebih baik untuk disatuin ya dalam satu jamaah dengan satu imam. Nah, itulah ya apa yang dilakukan oleh Umar yang nggak dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Umar sendiri ya terang-terangan mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang sebaik-baiknya. Ya, gitu. Begitu juga Utsman bin Affan ya yang mengadakan azan 2 kali. Karena pada zaman Rasul azan cuma sekali. Ya, azan Jumat maksudnya. Ya, itu cuma sekali pada zaman Rasul. Ya, ketika khatib udah naik di atas mimbar. Nah, karena umat semakin banyak ya untuk memanggil atau untuk menyatukan agar mereka berkumpul semuanya di masjid ya akhirnya Sayyidina Utsman mengadakan azan di luar, namanya di luar ya untuk memanggil mereka ya yang jauh dari masjid ya supaya kumpul menjadi satu di masjid. Ya, maka ada azan kedua. Ya, seperti yang kita lakukan di sini. Kan mereka nggak mau tuh. Ya, azan tetap satu katanya. Nggak mau melakukan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, sedangkan kita kan dipesan oleh Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Ya. Pegang olehmu, lazimkan oleh jalankan olehmu sunnahku dan sunnah para ulama ar-rasyidin min ba'di. Nah, karena nanti yang dulu ya kita ikutin apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Ya, itu. Jadi bid'ah ya enggak semuanya dolal. Ya, ada yang hasanah. Ya, yang akan diterima oleh Allah. Ya, karena ada hadis kan, man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa. Siapa yang melakukan suatu amalan yang enggak ada, ya contoh yang enggak ada apa? Yang enggak ada berdasarkan kaidah yang ada di dalam agama Islam, ya itu ditolak oleh Allah, artinya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini amruna itu laisa fihi amruna. Ya, yang enggak ada di dalamnya amruna, sakmuna, keadaan kami yang dijalankan oleh Nabi. Ya, seperti orang-orang Wahabi itu membid'ahkan lalu kita baca Yasin tiap malam Jumat. Itu enggak ada dia. Ya, tapi kan Nabi baca Yasin. Yasin itu kan Rasulullah yang nyampein kepada kita. Ya, berarti Nabi baca Yasin. Apapun yang dibaca Nabi kita baca, itu sesuai dengan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terutama kan yang banyak dicela, ya, yang banyak dicela dan dibid'ah-bid'ahkan ya, seperti tahlil, ya kan, maulid dan lain-lain. Nah, itu semua gara-gara kurangnya pengertian dan gak mendalamnya dalam memahami ya nas-nas baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, malah kan mereka tuh banyak berdusta, ya banyak berdusta atas nama Nabi,
ini kok dikerjakan sama Nabi. Padahal kan ada riwayat ya bahwa itu dia dilaksanain oleh Nabi. Ya, oh ini nggak ada dilaksanakan oleh sahabat. Ya, seperti ngaji di kuburan, ya kan? Wow, mereka tentang itu ada. Ya, itu ngaji di kuburan itu beda belah. Padahal ada riwayat dalam hadis bahwa kaum Ansor, ya kaum Ansor ini kan sahabat Nabi. Ya, kalau ada di antara mereka yang meninggal dunia, selalu datang kuburan ini baca Quran. Ya, khalifatnya bergantian, ya bergantian baca Quran. Jadi itu baca Quran di kuburan dikerjain oleh para sahabat, ya sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Wahabi ini mengatakan wah, ya nggak ada itu. Ya, dan kadang-kadang juga suka bawa-bawa Imam Syafi'i, suka bawa-bawa Imam Nawawi. Ya, cuma yang dibaca sama dia kan sepotong-sepotong. Ya, nggak seluruhnya dia baca. Itulah ya kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Ya baik kepada Nabi, baik kepada sahabat, ataupun kepada imam-imam. Ya, karena mereka itu menyebarkan pahaman ini kan melalui media sosial, ya di YouTube, di macam-macam, ya di Facebook dan lain-lain. Awas tuh ya, jangan sampai kita terkecoh ya dengan dakwah. Mereka menamakannya manhaj salafi, ya manhaj salafi. Ya, nah untuk supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita terus mengadakan pengkajian agar jangan terkecoh oleh dakwah mereka. Ya mudah-mudahan kita tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia ila dari akhirat di dalam ahli sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah rijalallah amisuna li ajlillah wa kunu
Allah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil hijabati ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa bukrati wa tulhimuni rusdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni bi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli takrahu li sadri yassiru li amri wa taqsifu qurbani wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu